Riana mengingat masa kecilnya yang penuh kesulitan. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari 2 ruangan dengan atap seng yang bocor jika hujan deras. Di dapur, kompor minyak selalu berjelaga, menandakan dapur itu jarang berhenti menyala. Ibunya, Bu Sari, adalah seorang penjual sayur keliling. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Bu Sari sudah bangun. Ia mengenakan kaos lengan panjang yang sudah memudar warnanya, dipadukan dengan sarung yang melilit di pinggang. Rambutnya selalu digelung sederhana, kadang-kadang tanpa sempat disisir rapi. Pagi-pagi sekali, Bu Sari berangkat ke pasar untuk membeli sayur segar dari pedagang grosir. Dengan gerobak kecil yang berdecit rodanya, ia berkeliling dari rumah ke rumah sambil menawarkan dagangannya. Sayur, sayur, segar-segar. Suaranya bergetar karena kelelahan, tapi tetap terdengar semangat. Riana kecil kadang ikut membantu. Ia berjalan di samping ibunya, membawa tas kecil berisi kantong plastik untuk pelanggan. Meski hidup sederhana, Bu Sari selalu menanamkan harapan besar pada anaknya. "Kamu harus sekolah yang tinggi, biar hidupmu nggak susah kayak ibu," kata Bu Sari sambil mengusap kepala Riana yang masih kecil. Saat masuk SMP, Riana mulai merasa risih. Teman-temannya mulai membicarakan hal-hal yang tidak ia pahami, liburan ke luar negeri, makan di restoran mewah, atau koleksi baju mahal. Riana hanya bisa diam dan tersenyum tipis. Puncaknya terjadi saat seorang temannya, Vina, mengajak teman-teman sekelas datang ke rumahnya. Rumah Vina sangat besar dengan pagar tinggi dan mobil mewah berjejer di garasi. Di dalam rumahnya, kulkasnya dipenuhi makanan mahal, dan ada ruang khusus berisi koleksi tas dan sepatu bermerek. Sepulang dari sana, Riana termenung. Ia melihat rumahnya sendiri yang kecil, dengan tembok yang catnya mulai mengelupas dan gerobak sayur ibunya yang berkarat di sudut halaman. Riana mulai merasa malu. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa agar teman-temannya tidak pernah tahu siapa ibunya. Memasuki SMA, perubahan sikap Riana semakin jelas. Ia mulai menjaga jarak dengan ibunya. Jika sedang bersama teman-temannya di luar rumah dan kebetulan melihat ibunya berjualan sayur, Riana buru-buru berpaling atau bersembunyi di balik tembok. Bu Sari sering bingung. "Riana kenapa? Ya? Dulu kalau lihat ibu, dia langsung lari memeluk. Sekarang malah menghindar." Gumamnya sedih pada tetangga. Suatu sore, saat Riana sedang berjalan dengan teman-temannya, mereka berpapasan dengan Bu Sari yang mendorong gerobak. Bu Sari tersenyum lebar dan melambaikan tangan. "Riana, ini ibu bawakan kamu buah favoritmu," katanya dengan riang. Namun Riana tidak mendekat. Ia hanya berdiri kaku, berharap teman-temannya tidak melihat ke arah Bu Sari. Sayangnya, salah satu temannya, Dinda, langsung berseru, "Itu siapa, Ran? Kayaknya manggil kamu deh." Dengan panik, Riana menjawab, "Oh, itu cuma orang yang suka bantu-bantu di rumah." Bu Sari yang mendengar itu terdiam. Wajahnya yang tadi ceria langsung berubah muram. Namun ia tetap meletakkan bungkusan buah itu di atas bangku trotoar, berharap Riana akan mengambilnya nanti. Sejak saat itu, Riana makin menjaga jarak. Ia mulai mengaku kepada teman-temannya bahwa ia berasal dari keluarga yang cukup berada. Riana bahkan berbohong bahwa ayahnya adalah pengusaha di luar kota. Suatu malam, saat Bu Sari sedang duduk di ruang tamu, Riana pulang dengan wajah kesal. "Bu, bisa nggak sih ibu jangan sering datang ke sekolah atau ke tempat teman-teman Riana?" bentaknya. Bu Sari terkejut. "Loh, kenapa, Nak?" "Aku malu, Bu. Semua orang tahu aku anak penjual sayur. Teman-temanku ngatain aku miskin. Aku nggak mau punya hidup kayak gini terus." Mata Bu Sari berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan memeluk lututnya sendiri. Malam itu, meski hatinya hancur, Bu Sari tetap bangun lebih pagi dari biasanya untuk berangkat ke pasar. Suatu hari, saat Riana sedang berkumpul dengan teman-temannya di kafe mewah, Bu Sari datang lagi, kali ini membawa bekal makanan kesukaan Riana, nasi goreng dengan telur dadar berbentuk hati, masakan favorit Riana sejak kecil. "Riana, ibu bawakan ini, kamu pasti suka," ucap Bu Sari dengan senyum hangat. Namun Riana panik. Teman-temannya langsung menoleh dan tertawa. "Wah, ibumu nganterin makanan ke kafe?
Ngapain sih? Nggak malu? Kata Dinda sambil cekikikan. Riana merasa tubuhnya panas. Ia mendadak berdiri dan berkata, ini siapa ya? Oh, ini pembantu di rumahku. Suasana hening. Mata Bu Sari berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Ibu pulang dulu ya, nak. Suaranya bergetar saat berbalik. Saat Bu Sari berjalan menjauh, Riana bisa melihat langkah ibunya yang lemah. Namun saat teman-temannya mulai membahas hal lain, Riana berpura-pura tidak peduli. Malam itu, saat tiba di rumah, Riana melihat sepiring nasi goreng kesukaannya ada di atas meja. Nasi goreng itu sudah dingin, tapi aromanya tetap mengingatkan Riana pada masa kecilnya. Masa di mana ibunya selalu melakukan segala cara untuk membuat Riana tersenyum. Sejak kejadian di kafe, jarak antara Riana dan ibunya semakin lebar. Riana semakin jarang pulang ke rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kosannya, beralasan sibuk dengan tugas kuliah. Namun, kenyataannya, ia sengaja menghindari Bu Sari. Bu Sari mencoba memahami perubahan sikap anaknya. Ia sering mengirimi Riana pesan singkat. Nak, kamu baik-baik saja di kosan? Ibu kangen. Ibu masak sayur asam favoritmu. Pulang ya. Kalau ada yang kurang, bilang ke ibu ya, nak. Namun, Riana jarang membalas. Kalaupun membalas, hanya dengan kata-kata pendek, iya, Bu, atau lagi sibuk. Bu Sari tidak pernah marah. Ia hanya berdoa agar anaknya baik-baik saja. Setiap malam sebelum tidur, Bu Sari selalu duduk di depan kamar Riana yang kini kosong. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri, mengingat masa kecil Riana yang selalu berlari memeluknya setiap kali pulang sekolah. Suatu malam, Bu Sari berjalan ke dapur dan membuka sebuah kaleng bekas biskuit yang tersembunyi di lemari. Di dalamnya, terdapat tumpukan uang pecahan 5.000 dan 10.000 yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sambil menggenggam uang itu, Bu Sari berbisik, yang penting Riana bisa kuliah. Hingga suatu siang, Riana dipanggil ke ruang administrasi kampus. Riana masuk dengan percaya diri, mengira hanya ada pemberitahuan biasa. Namun, ekspresi serius petugas administrasi membuat hatinya berdebar. Maaf, Riana, kata petugas dengan suara datar. Biaya kuliah Anda untuk semester depan belum terbayar. Riana terkejut. Tetapi, biasanya ibu saya selalu bayar tepat waktu. Kami sudah menghubungi nomor yang terdaftar, tapi tidak ada yang mengangkat, lanjut petugas itu. Jika tidak segera dilunasi, Anda berisiko tidak bisa mengikuti ujian akhir. Wajah Riana pucat. Selama ini, meskipun ia jarang berbicara dengan ibunya, ia tahu betul bahwa Bu Sari tidak pernah telat membayar biaya kuliahnya. Dalam hati, Riana mulai marah. Jangan-jangan ibu mulai kehabisan uang karena terlalu sibuk jualan sayur murahan itu, pikirnya. Dengan hati penuh emosi, Riana memutuskan pulang ke rumah malam itu juga. Saat tiba di rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di lantai ruang tamu, menghitung lembaran uang lusuh yang berserakan di depannya. Di sebelahnya, ada amplop putih dengan logo kampusnya. Bu, seru Riana dengan suara tinggi. Kenapa biaya kuliahku belum dibayar? Bu Sari menoleh dengan wajah lelah. Ibu sudah urus semuanya, nak. Jangan khawatir. Jangan bohong, Bu, bentak Riana. Pasti uang ibu nggak cukup, kan? Bu, aku capek hidup kayak gini. Teman-temanku bisa makan enak, pakai baju bagus, liburan ke luar negeri. Aku malu, Bu. Aku nggak mau terus jadi anak penjual sayur. Bu Sari hanya terdiam. Bibirnya bergetar, tapi ia berusaha menahan tangis. Ibu sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Suaranya pelan. Tapi nggak cukup, Bu. Riana makin keras. Ibu cuma buang waktu jualan sayur yang nggak seberapa. Mata Bu Sari mulai berkaca-kaca. Ibu cuma ingin kamu bisa sekolah tinggi, biar kamu bisa hidup lebih baik. Katanya dengan suara gemetar. Aku nggak butuh itu semua kalau hidupku tetap seperti ini. Riana membanting pintu dan pergi ke kamarnya, meninggalkan ibunya yang terduduk lemas di ruang tamu. Malam itu, Riana tidak bisa tidur. Ia merasa kesal, kecewa, sekaligus bingung. Hingga tiba-tiba,
Ponselnya bergetar. "Selamat malam, Riana," suara dari telepon berkata. "Kami dari pihak kampus ingin menginformasikan bahwa biaya kuliah Anda sudah dilunasi sepenuhnya. Bahkan hingga Anda lulus nanti." Riana terkejut. "Apa? Tapi, siapa yang bayar?" "Saya tidak tahu detailnya," jawab petugas. "Yang jelas, seseorang yang mengaku sebagai wali Anda baru saja melunasi semuanya tadi siang." Riana semakin bingung. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan bergegas ke ruang tamu. Rumah sepi. Ibunya tidak ada. Di atas meja, ia melihat sepucuk surat dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Tulisan ibunya. "Nak, ibu mungkin tidak bisa memberikan kamu kehidupan yang mewah. Tapi ibu janji, selama ibu bisa bekerja, kamu tidak akan kekurangan untuk menuntut ilmu. Maaf kalau selama ini ibu memalukan." Mata Riana panas. Tangannya gemetar. Saat itulah, ia sadar betapa besar pengorbanan ibunya selama ini. Esok paginya, Riana bergegas mencari tahu. Ia pergi ke rumah seorang tetangga yang dekat dengan Bu Sari. "Tante, apa ibu saya belakangan ini punya masalah?" tanya Riana dengan suara bergetar. Sang tetangga menghela napas panjang. "Ibumu nggak pernah cerita, Nak. Tapi yang tante tahu, dia sekarang kerja 2 kali lipat lebih keras. Pagi dia jualan sayur seperti biasa, tapi malam, dia kerja bersih-bersih di restoran dekat pasar." Riana tertegun. "Maksud tante, ibu cuma tidur 2 jam sehari?" Sang tetangga mengangguk. "Dia selalu bilang gak apa-apa capek, yang penting kamu bisa terus kuliah." Tubuh Riana mendadak lemas. Ia teringat wajah ibunya yang semakin hari tampak lebih tua dan lelah. Ia ingat mata ibunya yang sembab setiap kali Riana membentaknya. Dan kini, ia tahu alasannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan langkah terburu-buru, Riana berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan ibunya untuk meminta maaf. Riana berlari menyusuri gang-gang sempit tempat ibunya biasa berjualan. Nafasnya tersengal, kakinya mulai terasa lemah, tapi ia tidak peduli. Pikirannya hanya dipenuhi rasa takut. Takut terlambat meminta maaf, takut ibunya pergi sebelum sempat mendengar penyesalannya. Di sudut pasar, Riana melihat gerobak sayur ibunya. Gerobak tua itu tampak sepi, dengan sisa sayur yang layu dan berantakan. "Bu, ibu di mana?" teriak Riana panik. Seorang pedagang buah mendekat. "Ibumu tadi pingsan di depan toko Pak Hadi," katanya. "Kayaknya dia kecapean. Orang-orang tadi bawa dia ke klinik dekat sini." Mendengar itu, Riana bergegas menuju klinik dengan air mata yang terus mengalir. Dalam hatinya, rasa bersalah semakin menyesakkan. Saat tiba di klinik, Riana melihat ibunya terbaring lemah di ranjang kecil. Wajah Bu Sari tampak pucat, bibirnya kering, dan lingkaran hitam di matanya semakin jelas. Meski lelah, senyuman kecil tetap menghiasi wajahnya. "Bu," bisik Riana dengan suara parau. Ia meraih tangan ibunya yang terasa dingin dan kasar. "Maafin aku, Bu. Aku salah. Aku malu ngakuin ibu. Aku nggak tahu kalau ibu udah berjuang sekeras ini." Bu Sari membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut meski tampak lemah. "Ibu nggak pernah marah, Nak. Kamu itu kebanggaan ibu," ucapnya dengan suara pelan. Riana menunduk, tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa rasa malu yang selama ini ia rasakan hanyalah kebodohan yang menutupi pengorbanan besar ibunya. Malam itu, Riana tidak beranjak dari samping ranjang ibunya. Ia memegang tangan ibunya erat-erat, seolah takut jika ibunya akan menghilang. "Bu." Suara Riana bergetar. "Kenapa ibu nggak pernah cerita kalau ibu kerja 2 kali lipat?" Bu Sari tersenyum lemah. "Ibu nggak mau kamu khawatir. Ibu tahu kamu lagi sibuk sama kuliahmu." "Tapi kenapa, Bu?" Riana mulai terisak lagi. "Kenapa ibu nggak pernah marah waktu aku bilang ibu cuma pembantu? Kenapa ibu diam aja waktu aku ngelawan?" Air mata jatuh dari sudut mata Bu Sari. Ia mengangkat tangannya perlahan dan mengusap pipi Riana. "Karena ibu sayang kamu," jawabnya pelan. "Ibu cuma ingin lihat kamu berhasil." Riana memeluk ibunya erat-erat. "Aku janji,
Bu, aku nggak akan pernah malu punya ibu yang hebat kayak ibu. Waktu berlalu. Kondisi Bu Sari berangsur-angsur membaik, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Riana mulai sering pulang ke rumah, membantu ibunya berjualan sayur, bahkan sesekali ikut mendorong gerobak keliling kampung. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, hari kelulusan Riana. Riana mengenakan kebaya putih dengan selempang bertuliskan, mahasiswa terbaik. Namun di antara senyumnya, ada rasa cemas. Ia menoleh ke segala arah, mencari sosok yang paling ingin ia lihat. Saat namanya dipanggil untuk naik ke panggung, Riana menahan tangis. Ia menerima piagam penghargaan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sebelum kembali ke tempat duduk, Riana berbalik ke arah mikrofon. Sebelum saya turun, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Ucapnya dengan suara bergetar. Penonton mulai berbisik-bisik. Ibu. Lanjut Riana, menatap ke arah pintu masuk aula. Ibu Sari, ibu penjual sayur yang selama ini berjuang siang malam supaya saya bisa kuliah. Mata Riana mulai basah. Hari ini, saya berdiri di sini karena beliau. Tiba-tiba, di sudut aula, terlihat sosok Bu Sari berdiri di dekat pintu dengan baju sederhana dan tas selempang lusuh di pundaknya. Wajahnya tampak canggung, seolah merasa tidak pantas berada di tempat mewah seperti itu. Namun saat Riana berlari ke arahnya dan memeluknya erat, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Namun yang terdengar paling jelas di telinga Riana adalah suara pelan ibunya yang berkata, "Ibu bangga sama kamu, nak." Setelah lulus, Riana mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama. Hidupnya mulai berubah, bukan hanya soal penghasilan, tapi juga caranya memandang hidup. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian gajinya untuk memperbaiki rumah mereka yang dulu reot. Dinding yang dulu berlumut kini telah dicat putih bersih, dan atap seng yang bocor telah diganti dengan genteng baru. Namun satu hal yang tidak berubah, gerobak sayur tua Bu Sari tetap terparkir di halaman rumah. "Aku nggak mau jualan sayur lagi," kata Bu Sari suatu sore. "Kenapa, Bu?" tanya Riana. "Karena ibu sekarang punya usaha yang lebih baik," jawabnya sambil tersenyum bangga. Ternyata, Riana telah membantu ibunya membuka toko kelontong kecil yang lebih nyaman dan tidak membuat Bu Sari harus berkeliling setiap hari. Beberapa bulan kemudian, Riana menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar motivasi di kampusnya. Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya, "Kak Riana, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kakak?" Riana tersenyum, menatap ke arah ibunya yang duduk di barisan belakang dengan pakaian sederhana yang rapi. "Seseorang yang selama ini selalu berjuang tanpa lelah," jawab Riana. "Seorang ibu hebat yang rela tidur 2 jam sehari hanya untuk melihat anaknya berdiri di sini hari ini." Mata Bu Sari berkaca-kaca. Ia tidak peduli lagi pada pakaian mahal atau penghargaan besar. Baginya, melihat anaknya sukses adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sore itu, mereka pulang ke rumah bersama. Riana memeluk ibunya sepanjang jalan, seolah tak ingin melepasnya lagi. Dan di dalam hatinya, Riana berjanji bahwa tidak ada lagi rasa malu. Karena ibunya bukan hanya penjual sayur, ia adalah pahlawan sejati dalam hidupnya.